pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Renungan buat anak-anak hari ini. Buku apa sih yang pernah kalian baca? Ayo, siapa yang mau menjawab? Cecil, ya Cecil. Buku apa? Kata Cecil buku cerita. Sekarang waktunya Ibu akan menampilkan video untuk anak-anak semua. Boru adalah seekor beruang madu yang sangat lucu. Makanan yang paling ia sukai adalah madu. Suatu hari, setelah selesai bermain, Boru menuju lemari penyimpanan madu. Tiba-tiba saja, Boru berteriak dengan sangat kencang. "Ah, semua maduku sudah habis." Boru bergegas pergi ke hutan untuk mencari madu. "Aduh, letih sekali kakiku. Sudah jauh aku berjalan, tetapi belum ada juga sarang lebah madu yang bisa aku dapatkan," gumamnya. Boru hampir saja putus asa, namun semangatnya kembali muncul saat ia melihat sebuah sarang lebah. Sarang itu tersembunyi di sebuah pohon yang telah tumbang. Boru terlalu gembira membayangkan lezatnya madu hingga ia tidak sadar jika ada 3 lebah yang sedang memperhatikannya. Lebah-lebah itu menyusun rencana untuk mengusir Boru dari sarang mereka. Lebah-lebah itu langsung meluncur ke arah Boru. Mereka menyengat Boru berulang kali. Boru pun berlari kesakitan. Akhirnya, para lebah berhasil mengusir Boru. Bukan Boru namanya jika mudah menyerah. Boru segera berlari kembali untuk mengejar lebah-lebah itu. Sayang sekali, para lebah bisa terbang sangat tinggi hingga Boru tidak bisa menggapainya. Boru sangat marah karena gagal menangkap para lebah. Dari cerita tadi, Ibu mau bertanya sama anak-anak, apakah makanan Boru? Maren, madu. Di mana Boru mencari madu? Sisi. Boru itu adalah seekor beruang yang sukanya makan madu. Dia kehabisan madu. Akhirnya dia pergi ke hutan dan dia ketemu sarang lebah. Dia senang dan ingin mengambil madu yang ada di sarang lebah. Cerita Boru itu termasuk cerita narasi. Boru adalah teks yang berisikan kejadian atau peristiwa yang merupakan karangan yang merupakan bersifat imajinasi atau khayalan. Khayal dia yang penulisnya. Dalam teks naratif itu ada teks fabel, teks sejarah, teks fantasi, teks anekdot, dan berita narasi. Nah, cerita Boru itu tadi termasuk dalam cerita fabel. Cerita fabel itu adalah cerita hewan yang mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Manusia itu kan punya sifat sabar, marah, iri, ya kan? Ya. Emosi, itu kan sifat manusia. Dan dalam cerita fabel itu adalah sifat-sifat itu di dalam tokoh hewannya atau cerita itu. Nah, dalam cerita fabel, sejarah yang kita sebut dengan teks narasi itu biasanya ada tanda bacanya. Nah, tanda bacanya apa saja ya? Tanda bacanya, anak-anak ada yang tahu tanda baca apa saja? Nah, itu tanda bacanya. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik itu terus sudah kami gunakan pada akhir kalimat. Terus ada tanda koma, ada tanda seru, dan ada tanda tanya. Ya, itu dia tandanya. Nah, sekarang
tanyanya. Itu yang disebut dengan kalimat tanya. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak dalam bentuk LKPD. Anak-anak silakan mengerjakan tugasnya. Ini ya, mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Akan kerja apa? Oh, siapa yang mau kerja kelompok? Itu nama kelompoknya. Silakan bergabung bersama kelompoknya. Silakan. Jadi, yang harus anak-anak lakukan yang pertama, ya, yang pertama harus anak-anak lakukan, kita akan membuat poster. Jadi kalau membuat poster pasti kita akan menggambar. Ya, dalam menggambar poster itu ada langkah-langkah yang harus anak-anak lakukan. Kira-kira menurut anak-anak kalau kita mau menggambar itu yang harus kita lakukan apa? Gambar dulu objeknya. Ya, objek itu hewannya. Terus diapain lagi? Diwarnai. Kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membuat poster? Kamu? 50 menit. 5 menit. Kamu? 50 menit. 5 menit. 9 menit. Kamu? Kamu? 15 menit. Kamu? Kita akan mengerjakan poster ini selama berapa, Pak? 10 menit. Yuk, yang sudah siap-siap untuk presentasi. Silakan dengarkan. Siapa yang mau bertanya? Kenapa yang dipilih hewannya gajah dan rusa? Yang presentasi, jika ada nanti sesuatu silakan. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 2? Oke, silakan kelompok 4. Kalimat yang bagus untuk poster seperti apa? Kalimat yang warna gambarnya harus terang. Kenapa gambarnya harus terang? Kenapa gambar poster itu harus terang? Karena biar jelas. Tak lupa untuk memberikan warna yang ketika orang melihat itu menarik. Jadi kalau singkat padat jelas orang mudah minatnya. Contohnya, lindungilah hewan langka. Kita mengajak semua orang yang melihat itu agar melindungi hewan langka yang ada. Nah, anak-anak sudah membuat poster. Sekarang ibu akan meminta anak-anak atau
memberikan tugas anak-anak untuk membuat cerita dari poster yang kalian buat. Anak-anak, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang ungkapan, ya, ungkapan seperti pertanyaan, ungkapan terima kasih. Nah, itu akan memberikan KPD kepada anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan KPD yang akan Ibu bagikan. Kalian sudah mengerjakan tugas hari ini. Sekarang Ibu mau tanya sama anak-anak, apakah kalian paham dengan pelajaran kali ini? Kira-kira apa kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Bagaimana perasaan kalian di sini? Nah, kita tadi belajar tentang apa ini? Ada apa? Ada apa? Terus apa? Terus apa lagi? Tanda tanya. Terus ada ini. Nah, apa? Kalian belajar tentang apa lagi? Ayo, yang dibaca-baca itu namanya apa? Tadi kita belajar tentang teks, bacaan narasi, dan juga tanda baca. Seperti kalian bilang tadi, tanda baca itu ada titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Semua pelajaran yang kita pelajari hari ini akan kalian ketemui ketika kalian membaca cerita. Satu cerita atau buku lainnya pasti akan selalu ada tanda bacanya, ya. Nah, kita akan menyelesaikan pembelajaran kita hari ini.